Setelah melalui proses panjang, sosok penjaga gawang milik tim Dallas FC Martin Paes akhirnya resmi dapat memperkuat timnas Indonesia. 18 Agustus yang lalu, melalui akun official media Timnas Indonesia, mereka mengkonfirmasi jika proses perpindahan federasi telah berhasil. Tentu kehadiran Martin Paes diyakini bakal menambah kekuatan timnas secara signifikan. Namun tunggu, menariknya tak berhenti pada Martin Paes. Timnas diprediksi akan menyempurnakan skuadnya setelah sejumlah nama lain juga dirumorkan tengah menjalani proses naturalisasi. Mulai dari Ole Romani hingga Mauro Silstra yang baru-baru ini menjelaskan jika telah mengirim berkas-berkasnya ke Indonesia. Lantas seperti apakah starting line up Grade A Timnas jika semua resmi bergabung? Berikut ulasan selengkapnya. Penjaga gawang berdarah Belanda Indonesia yang saat ini membela tim MLS Dallas FC, Martin Paes, merupakan kiper yang sebenarnya sudah cukup lama menjadi WNI. Ia mendapatkan identitas sebagai warga Indonesia pada April 2024. Tapi sayang, sejak saat itu ia belum bisa membela timnas Indonesia karena perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI masih terkendala. Jadi, sebelumnya FIFA telah menolak perpindahan Federasi Paes dari Belanda atau KNVB ke Indonesia PSSI karena sang pemain pernah membela timnas Belanda U21 saat berusia 22 tahun. Mendapati keputusan itu, PSSI pun coba melakukan banding. Pengajuan banding ini sendiri sejatinya telah dilayangkan sejak lama, di mana akhirnya sidang dilangsungkan pada 15 Agustus. Dengan 18 Agustus atau minggu lalu, hasil sidang banding FIFA itu menyebutkan jika Paes akhirnya bisa berpindah federasi dan siap untuk membela timnas Indonesia. Kabar baik bagi persepakbolaan Indonesia. PSSI pada hari ini mengonfirmasi bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Martin Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili tim nasional Indonesia. Kehadiran Martin Paes di skuad timnas Indonesia sendiri diyakini bakal memberikan angin segar di skuad tim Garuda. Pasalnya sebagai kiper dengan pengalaman bermain di Liga Top Belanda hingga di Liga Terbaik Amerika atau MLS, Paes memiliki banyak atribut yang membuat gawang timnas Indonesia akan terasa lebih aman. Dengan tekniknya yang mumpuni, ia bisa melakukan save-save krusial saat menghadapi tembakan-tembakan sulit dari lawan. Begitupun dengan pengalamannya untuk menghadapi penyerang top MLS seperti Messi hingga Suarez. Itu akan membuat lini bertahan timnas lebih tenang saat menghadapi penyerang terbaik Asia lainnya, sehingga jelas kehadiran Martin Paes tak diragukan lagi membuat kepingan di sektor bertahan tim Garuda menjadi lebih sempurna. Peck, the stutter step, oh big save from Paz, the follow up, another big save on the Espinosa. Trying to play out of pressure. Fizzed in. Opportunity for Messi and a big save from Martin. Now looking for Nukvi Sorensen and it's saved by Martin Paz. Byline and he lifts it in where it is hit and saved brilliantly to his right. But the mechanic got on the end of it. Menariknya, selain Martin Paes yang sudah resmi gabung ke skuad Garuda, rival-rival timnas sepertinya bakal dibuat makin ngeri saat laporan terbaru menyebut jika masih terdapat beberapa pemain lagi yang tengah dalam incaran PSSI. Nama pertama yang paling fresh adalah Mauro Silstra. Pemain 19 tahun yang jadi top skor kedua Liga Belanda Under-21 musim lalu tersebut, baru-baru ini dilaporkan oleh Yusa Nugraha telah mengirimkan berkasnya ke PSSI atau ke Indonesia, di mana kini ia tengah menunggu kabar dari Indonesia dan berharap agar semuanya bisa berjalan secepatnya. Selain Mauro Silstra, nama lain yang tengah dihubungkan dengan PSSI adalah Ole Romani. Penyerang tim utama FC Utrecht itu memiliki rumor yang kian kencang ketika Erick Thohir telah memfollow-nya yang kemudian diikuti oleh fallback yang dilakukan oleh Ole Romani kepada Ketua Umum PSSI tersebut. Jika keduanya bisa bergabung ke timnas jelang ronde ketiga Piala Dunia 2026, kita tak perlu khawatir lagi soal stok penyerang muda Grade A di skuad timnas selanjutnya. Mengingat kedua penyerang ini adalah dua penyerang dengan potensi besar di Belanda, bahkan Eropa.
starting lineup Grade A. Dengan masuknya Martin Paes saja, kami pikir timnas hampir melengkapi kerangka sempurna di starting lineup mereka. Apalagi jika kita bisa menambahkan penyerang top dengan finishing mematikan layaknya Ole atau Mauro Silstra. Oke, sekarang kita coba gambarkan ya gimana starting lineup full Grade A timnas dengan tambahan jika Ole bisa masuk ke skuad tim Garuda. Dengan formasi 3-4-3 yang cukup populer dimainkan oleh Coach Shin Tae-yong. Maka di posisi kiper, timnas bisa mempercayakannya pada Martin Paes dengan 3 center back dapat diisi oleh Jay Itzes, Justin Hubner, dan juga Jordi Amat. Sementara untuk fullback kiri, Kelvin Verdonk adalah pilihan terbaik, mengingat pemain ini punya kecepatan dalam menyerang dan bertahan sama baiknya. Sedangkan di fullback kanan, Sandy Walsh adalah opsi yang memberikan pengalaman dan ketenangan. Masuk ke tengah, dua gelandang bisa diisi oleh Tom Hai dan Nathan Chua-on. Nathan ini meski memiliki posisi asli sebagai fullback, namun fasih juga saat main di tengah. Sementara itu untuk posisi 3 penyerang, Ragnar bisa di kiri, Rafa Strijk di tengah, sedangkan Ole Romani bisa di sayap kanan. Sebagai info, Ole ini lebih sering main sebagai penyerang kanan, yang bisa masuk ke kotak penalti saat bermain di FC Utrecht maupun FC Emmen sebelumnya. Zoetjes, en dit is een vrije kans en de score geopend door Ole Romani. 5e minuut, Utrecht voor. Dit zal nog even lijnentrekkerij worden, of dit buitenspel is of niet. Rival dalam ancaman timnas Indonesia. Jika melihat timnas memiliki starting lineup Grade A seperti yang kita gambarkan sebelumnya, maka jelas timnas memiliki jauh kata lebih peluang untuk bersaing dengan rival-rival kita di grup C. Mengingat secara kualitas individu, timnas bisa bersaing, paling tidak untuk menghadapi pemain-pemain dari China, Bahrain, hingga Australia. Bagaimanapun juga, seperti target dari Coach Shin, mereka tidak akan terburu-buru untuk lolos ke Piala Dunia di round 3 langsung. Di mana sebaiknya pelatih asal Korea ini akan membuka potensi lolos ke Piala Dunia lewat setiap peluang yang tersedia, bahkan meski harus melalui jalur playoff. Artinya, timnas menargetkan lolos 4 besar di grup C round 3, lolos 2 besar di round 4, dan lolos via playoff sebagai target minimal tim Garuda di kualifikasi Piala Dunia ini. Jelas, dengan skuad yang dimiliki timnas saat ini, dengan bergabungnya Martin Paes dan beberapa nama lainnya yang saat ini masih dirumorkan, timnas Indonesia akan lebih kuat dari apa yang dipikirkan rival-rival kita di round 3. Tim ini tak sama seperti saat dikalahkan Jepang 3-1 di Piala Asia. Tak sama juga dengan skuad timnas saat dikalahkan Australia di babak 16 besar. Tim ini lebih kuat dari sebelumnya. Dan siapa tahu, kejutan besar akan kembali jadi sejarah untuk Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.